Australia mengeluarkan travel advice bagi warganya yang ingin ke Indonesia. Australia mengkhawatirkan larangan seks di luar nikah dan kohabitasi atau hidup bersama tanpa pernikahan dapat berdampak bagi warganya yang berkunjung ke Indonesia, terutama yang berada di Bali. Bergabung bersama kami Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Memparekraf Pak Sandiaga Uno. Selamat sore Pak Sandi. Selamat sehat selalu. Selamat sore Mas Herano, terima kasih CNN. Baik, langsung saja nih Pak Sandi. Ini kan pemerintah Australia mengeluarkan peringatan bagi warganya yang melakukan perjalanan ke tanah air. Peringatan ini dirilis usai disahkannya KUHP tentang larangan seks di luar nikah. Tidak hanya itu, Dubes AS untuk RI Sung Ye Kim mengatakan nih Pak Sandi, KUHP baru ini berdampak negatif terhadap iklim investasi. Pandangan Anda seperti apa? Ya, pertama-tama bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia sedang mengalami kebangkitan yang ditopang peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang telah menembus batas atas target tahun 2022 ini di bulan Oktober. Target untuk satu tahun itu 3,6 juta, tapi di bulan Oktober kami sudah membukukan 3,9 juta. Dan dengan kunjungan yang terus meningkat, kita prediksi bahwa akan 5,2 juta total jumlah wisatawan mancanegara. Kebetulan kami sudah mengantisipasi terhadap perkembangan ini. Kami sudah mengirim tim dan sekarang mereka ada di Sydney memonitor langsung berkaitan dengan perkembangan terakhir. Dan di CNN untuk pertama kalinya dapat kami laporkan, ini breaking news, bahwa per business day hari ini ditutupnya hari Jumat, bahwa tidak ada cancellation, alhamdulillah, dari travel agent dan online travel yang dipantau di beberapa pasar utama kami di Sydney. Namun ini akan terus kami pastikan agar tersosialisasikan dengan baik dan industri pariwisata kita mengarah kepada industri pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan berkaitan dengan investasi, kami fokus kepada green tourism dan smart destination. Oleh karena itu potensi investasi di sektor ini akan terus kami dorong karena indeks pengembangan dan pembangunan pariwisata Indonesia sekarang sudah meningkat 12 poin. Melalui World Economic Forum kita sudah mengungguli Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Oleh karena itu tentunya momentum yang sangat baik ini perlu kita kawal sehingga target penciptaan 1,1 juta lapangan kerja tahun ini dan tahun depan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024 bisa tercapai Pak dan Sandi, terrealisasikan. Anda katakan mengirimkan tim ke Sydney, ke Australia untuk meyakinkan para stakeholder, tapi cara apa yang Anda yakinkan ke mereka sehingga betul-betul bahwa pasal yang termasuk dalam KUHP ini menjadi pro kontra juga di luar negeri, tidak berdampak buruk terhadap iklim investasi juga perjalanan dari wisatawan asing ke tanah air? Ya, kami butuh dukungan media dan seluruh rakyat Indonesia bersatu padu karena kami mensosialisasikan bahwa regulasi yang baru saja disahkan oleh DPR ini tentunya tidak akan berdampak kepada industri pariwisata di Indonesia. Kita tetap menggelar karpet merah negara, sangat welcome. Indonesia memiliki alam dan budaya yang unggul dan kami akan memastikan bahwa wisata Indonesia aman, nyaman, dan menyenangkan. Kami juga adalah bangsa yang menghargai dan menghormati punya private matters atau urusan pribadi dari masing-masing wisatawan dan kami menyampaikan tidak usah ragu kunjung di Indonesia. Keamanan ranah privat wisatawan akan kami jamin. Dan ini saya sampaikan langsung kepada para travel agent dan juga mitra-mitra kita di pasar-pasar utama kita seperti di Australia, seperti di beberapa negara lain yang memberikan pertanyaan kepada kita. Untuk khususnya investasi, kami juga menyampaikan bahwa fokus kita adalah
pariwisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu kami akan terus memperkuat koordinasi Baik. dengan semua pihak. Dan di sini perlunya Indonesia untuk bersatu menyampaikan suatu pesan yang sangat jelas bahwa Indonesia sangat menyambut wisatawan dan tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir untuk berwisata di Indonesia karena keindahan alam kita dan juga keramahan masyarakat Pak Sandi, Indonesia. baik, kalaulah Anda katakan sudah melakukan sosialisasi ke stakeholder, ke pemangku kepentingan di luar negeri, tapi apakah mereka sudah paham jelas, Pak Sandi, pasal yang diatur itu pasal berhubungan di luar nikah, ada turunannya, ada disclaimer-nya yang melaporkan adalah pihak yang bersangkutan, suami atau istri atau anak. Apakah ini juga sudah jelas ya mereka pahami bahwa pasal yang sebenarnya adalah di KUHP ini tidak mempunyai disclaimer tertentu gitu Pak Sandi? Ya, secara substansi saya menyampaikan bahwa tidak ada yang berubah dan beritaan yang banyak ditangkap di media, terutama di sosial media ini perlu terus kita klarifikasi. Dan kita menyampaikan bahwa sosialisasi ini akan terus kita lakukan secara gencar. Kami mulai melakukan outreach kepada media, baik media mainstream maupun juga key opinion leaders, influencers, agar bisa membantu menyuarakan. Nah, yang ingin sebetulnya saya sampaikan sore ini adalah bangsa Indonesia harus bersatu. Karena kalau kita akhirnya gaduh di sosial media, dan ini akan diambil tentunya menjadi suatu yang membuat tidak nyaman dan membuka peluang di wisatawan untuk mempertimbangkan destinasi lain. Jadi kita semua bersama menyampaikan bahwa ini sangat terbuka, wisatawan sangat diterima, dan kita tidak akan masuk di ranah tempat mereka. Ini adalah budaya luhur Indonesia yang selama ini sangat menghargai tamu. Bangsa Indonesia yang sangat tinggi bagaimana kita menghormati tamu yang datang ke wilayah kita. Baik. Jadi ini yang saya terus sampaikan, dan kami terus juga mengajak para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menyampaikan pesan yang sama pada pemangku kepentingan. Jadi bukan hanya wisatawan mancanegara, tapi wisatawan Nusantara juga dengan SOP yang telah kami berikan panduan. Dan ini dari tadi pagi non-stop saya terus ada di media untuk menyampaikan pesan yang sama, narasi tunggal, bahwa industri pariwisata sedang bangkit. Kita akan buka pintu yang lebar untuk wisatawan mancanegara, terutama berkaitan dengan memberikan pengalaman yang menyenangkan. Mereka akan tentunya menikmati alam Indonesia dan keramah tamahan masyarakat Indonesia yang selama ini menjadi daya tarik utama kita. Baik, kalau Anda yakin juga angka iklim investasi pariwisata masih bergairah hingga Oktober 2022 lalu, tapi kalau koordinasi Anda dengan Menkumham atau Kementerian Hukum dan HAM, seperti apa untuk sosialisasi lanjutan nanti? Karena kan 3 tahun waktu yang berjalan nanti ke depan ke publik akan disosialisasikan, Pak Sandi. Ya, di Kemenko Polhukam telah dibentuk tim lintas kementerian lembaga, dan ini akan bertugas masing-masing tugas dan fungsi, dan kami akan fokus pada sisi pariwisata dan ekonomi kreatif, di mana ada 30 subsektor yang akan kami dorong untuk terus mengkampanyekan untuk bangga berwisata di Indonesia. Dan industri perhotelan telah kami berikan briefing juga nanti seluruh lini dari pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya melihat memang kalau kita 5 kunjungan wisata tertinggi dari mancanegara itu ada di Australia, Singapura, Malaysia, India, dan Amerika, serta Inggris. Ini akan menjadi fokus pada sosialisasi kami ke depan.
target tahun depan tetap kami yakini bisa meningkat 2 kali lipat di angka antara 3,6 sampai 7,2 juta. Dan harapan kami, ini kami memantau juga total wisatawan yang datang di Bali dan Jakarta tetap stabil per hari ini di angka di atas 10.000. Berarti ini menunjukkan resiliensi dari pasca pandemi ini dan pasca G20 kedatangan wisatawan mancanegara yang terus meningkat. Saya meyakini bahwa ini tugas kita bersama untuk bersatu padu. Jangan terlihat kita justru tercerai-berai, terpecah belah menghadapi ini. Memang kalau di dalam negeri tentunya kita harus duduk untuk membenahi agar iklim investasi dan iklim pariwisata tetap kondusif, dan kita harapkan justru di sini akan membuat investor dan wisatawan semakin nyaman, karena ruang privat dari wisatawan itu akan kami jamin. Itu sudah tertuang di konstitusi dan kami meyakini kita memiliki keunggulan, apalagi kalau dilihat Bali sebagai destinasi yang menjadi top of mind. Dan saya yakin jika kita terus membangun 5 destinasi prioritas yang ada di belakang kita, kita akan mampu memberikan kontribusi. Sekarang pariwisata di posisi 2 dari segi bank pendapatan negara. Baik, Menparekraf Sandiaga Uno menjamin dari iklim investasi, iklim pariwisata tetap menggeliat, bergairah pasca RKUHP yang baru disahkan oleh Parlemen. Terima kasih Pak Sandiaga Uno atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Salam sehat selalu Pak Sandi. Terima kasih Mas Heranov Al-Bashir.